Bercanda sesama rekan di kantor sebaiknya jangan berlebihan. Kesal dan sakit hati fotonya dijadikan bahan olok-olokan di aplikasi percakapan, seorang ASN nekat membakar lantai 3 kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Pelaku sempat jadi bulan-bulanan saat berusaha kabur ketika melihat api membesar. Sejumlah pegawai ASN pegawai Diskominfo mengamankan rekan mereka MFA karena nekat membakar ruang rapat lantai 3 Diskominfo Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Usai dibekuk, ia digelandang petugas untuk menjalani pemeriksaan di Polres Kutai Kartanegara. Sebelumnya MFA diketahui datang ke kantor membawa galon berisi bahan bakar dan masuk ke ruang rapat hingga kebakaran terjadi. Saat api mulai membesar, sejumlah pegawai segera melapor ke damkar hingga kebakaran tidak membesar dan hanya melalap bagian ruang rapat di lantai 3 saja. Pelaku sempat berusaha melarikan diri melalui tangga namun bisa diamankan keamanan dan ASN yang ada di lokasi. Hasil pemeriksaan sementara, aksi pelaku dipicu kesal dan sakit hati. Rekan kerja di kantor kerap mengambil foto dirinya lalu dijadikan stiker di aplikasi pesan, bahkan juga sebagai bahan ejekan. Indikasinya memang sengaja dibakar. Nah, yang memotivasi yang melakukan pembakaran ini sampai sekarang kami belum mengetahui dengan pasti. Dan saat ini yang bersangkutan telah diamankan di Polres Kutai. Hasil olah TKP, polisi mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV, material terbakar, 1 galon BBM berkapasitas 19 liter, serta 1 botol air mineral yang diduga masih berisi Pertalite. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar, iNews melaporkan. Jelang sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada 14 Agustus besok, gladi kotor digelar di Gedung Wakil Rakyat di Senayan, Jakarta. Dekorasi dan bunga-bunga penghias ruangan juga sudah memenuhi ruang sidang. Gladi kotor dilakukan 3 kesekjenan 3 lembaga tinggi negara di ruang sidang DPR RI jelang pelaksanaan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada 14 Agustus besok. Staf kesekjenan MPR, DPR dan DPD juga menjalankan simulasi mulai dari kehadiran Presiden dan Wakil Presiden. PLT Sekjen DPR, Supri Hartini menyampaikan jika persiapan sudah mencapai 90% dan diharapkan gladi kotor ini pelaksanaan sidang tahunan dan sidang bersama akan berjalan lancar. Sidang tahunan MPR RI. Sementara di halaman Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, gladi kotor pertama upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar. Sejumlah pasukan tampak menjalani latihan memastikan pergerakan dan posisi personil sesuai rangkaian upacara yang telah disiapkan. Pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka juga menjalani latihan manuver formasi pengibaran. Latihan juga mencakup paket upacara penurunan bendera yang melibatkan pasukan upacara, Paskibraka, dan perangkat upacara. Gladi kotor pertama ini menjadi bagian dari pemantapan sebelum pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 datang. Pemirsa, kericuhan turnamen bola antar kampung Tarkam kembali terjadi hingga membuat 2 orang terluka. Kedua korban yang merupakan wasit dan hakim garis jadi bulan-bulanan masa hingga mengadukan kasus itu ke polisi. Korban berharap para pelaku diganjar hukuman yang berlaku. Wasit menjadi bulan-bulanan supporter hingga diamankan Linmas yang mengawal turnamen bola antar kampung dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kericuhan di semifinal turnamen Tarkam ini terjadi saat pertandingan antara Kampung Uruk Tengah melawan Kampung Pabuaran. Sebelum peluit berakhir, Kampung Pabuaran unggul dengan skor 1-0. Namun, akibat adanya pelanggaran hingga berbuah penalti untuk Kampung Uruk dan skor menjadi 1-1. Pertandingan lalu dilanjutkan dengan adu penalti. Namun karena salah satu tim gagal mencetak gol,
memicu protes sang kiper hingga berujung kericuhan. Kami sudah melakukan laporan dan melakukan visum pada saat malam kejadian hari. Kami langsung membuat laporan itu dan untuk saat ini proses masih berlanjut. Akibat insiden ini, 2 orang menjadi korban dan melaporkan kejadian ke polisi. Korban berharap para pelaku pemukulan ditangkap karena menyebabkan korban terluka. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa peternak ayam di beberapa daerah terus terjadi. Pemerintah pun langsung turun tangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pengelola SPPK harus menyerap telur dari peternak. Peternak ayam di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa. Mereka membagikan ayam-ayam milik mereka secara gratis kepada warga. Hal ini dilakukan sebagai aksi protes harga pakan ayam yang semakin tak terjangkau. Mereka mengaku terus merugi lantaran harga telur ayam anjlok dan tidak menutupi biaya peternakan mereka. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun langsung mengambil langkah tegas. Mentan meminta seluruh SPPG yang ada untuk menyerap telur dari peternak. Bila ada SPPG yang tidak melakukannya, maka akan kena sanksi. Mentan pun telah mencopot koordinator KPPG Surabaya, Tiara Devi, yang tidak mampu menyerap telur peternak. Mereka belum membeli harga telur sesuai perintah dari Kepala BKN. Kepala BKN dan beliau wakil Kepala BKN luar biasa. Itu kita lakukan demi peternak kita seluruh Indonesia. Mungkin nanti bukan itu saja, kalau ada yang melakukan lagi, itu dicopot lagi oleh beliau. Saat ini Kementerian Pertanian juga telah mengambil sejumlah langkah strategis, salah satunya adalah subsidi pakan ayam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengguna BBM Pertalite siap-siap ya, karena penjualan BBM subsidi itu akan kembali diperketat pada akhir tahun ini. Rencananya masyarakat desil 9 dan 10 alias kategori ekonomi atas tidak boleh lagi membeli Pertalite. Penjualan BBM subsidi Pertalite bakal lebih diperketat pada akhir tahun ini. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di kantor Kemenke Selasa lalu. Purbaya menjelaskan pembatasan penjualan Pertalite bertujuan memastikan penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran. Nantinya kelompok masyarakat desil 9 dan 10 atau kategori ekonomi atas tidak boleh lagi membeli Pertalite. Namun untuk sepeda motor dipastikan tetap boleh mengisi BBM Pertalite. Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 10, 9, 10, supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Jadi menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Bahlil menyebut selama ini masih banyak kelompok masyarakat ekonomi atas yang menikmati Pertalite bersubsidi, termasuk kategori desil 9 dan 10 yang merupakan kelompok di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Akibatnya negara harus menganggarkan subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kebijakan pembatasan berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.